Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa alihi wa dzurriyyatihi ajmain, amma ba'du. La haula wala quwata illa billahil azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah merahmati kita semua dengan rahmat beliau sehingga kita masih bisa berkumpul di sini untuk menghadiri sholat tarawih. Semoga dengan sholat tarawih ini bisa membuat kita ini, amalan-amalan kita ini menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga dosa-dosa kita yang tahun lalu, dosa-dosa kita tahun sekarang, dan dosa-dosa kita tahun yang akan depan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari itu pentingnya kita sholat tarawih adalah dengan bagaimana kita bertahan. Dengan kita sholat tarawih itu, maka pahalanya itu seperti kita sholat satu malam penuh. Nah, selain itu kita juga tak lupa kita sholawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana Nabi yang telah mengantarkan kita ke dalam zaman yang dimana zaman ini sudah berubah dengan modern, zaman yang penuh dengan serba adanya. Dan alhamdulillah berkat beliau, perjuangan beliau, tanpa ada yang bisa membalas jasa beliau. Kita idolakan bahasanya Nabi kita itu adalah Nabi Muhammad SAW. Di tausiah hari ini saya ingin menyampaikan beberapa tausiah bahasanya akan pentingnya sholat, bahasanya ketika nanti di hari kiamat salah satu amalan kita yang akan dipertanggungjawabkan itu adalah sholat. Karena sholat itu adalah as-sholatu imaduddin, bahasanya salat itu adalah tiang agama. Apabila salat itu adalah tiang agama, ketika kita tidak menegakkan tiang itu, maka otomatis amalan-amalan yang lainnya pun akan guguran. Itu perumpamaan seperti kita itu akan mendirikan sebuah atau mengibarkan bendera Indonesia. Bendera Indonesia ada dilambangkan adalah amalan-amalan kita. Lalu tiang agamanya itu adalah tiang bendera. Kalau tiang benderanya itu tidak ada, otomatis bendera Indonesia tidak mungkin berkibar. Maka seperti itulah amalan tiang agama kita, yaitu adalah sholat. Maka ketika nanti di hari kiamat adalah sholat yang paling penting yang akan dipertanggungjawabkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik, maka kuncinya itu adalah sholat. As-sholatu miftahu kulli khair. Segala sesuatu, jika kita ingin mendapatkan kebaikan, kuncinya adalah sholat. Kalau kita tidak sholat, otomatis walaupun kita perilakunya jelek, walaupun sholat, otomatis nanti akan seiring berkembangnya berjalan waktu, insya Allah akan memperbaiki diri sendiri. Tapi ketika tidak sholat, saya yakin, saya jamin tidak mungkin bisa memperbaiki sholat atau memperbaiki akhlak kalian. Makanya perlu memperbaiki akhlak itu adalah dengan cara memperbaiki sholat. Sholat itu banyak sekali rukun-rukunnya dan sunnah-sunnahnya. Saya juga ingin menyampaikan beberapa rukun dan sunnah-sunnahnya dari sholat tersebut. Ada beberapa rukun, yang dimana rukun sholat itu ada 3. Rukun sholat itu ada 3. Yang pertama itu adalah rukun qauli. Rukun qauli adalah rukun yang dimana dikerjakan sesuatunya itu dengan ucapan. Contohnya apa? Contohnya adalah takbiratul ihram. Ketika kita mengangkat takbir, mengucapkan lisan takbir saat takbiratul ihram, maka itu adalah hukumnya rukun atau wajib. Kalau tidak melakukan gimana? Dia tidak sah sholatnya. Dan juga bacaan alhamdulillah, al-fatihah, bacaan tasyahud awal atau tasyahud akhir, yang penting ada syahadatnya. Kalau tidak ada syahadatnya tidak sah.
Yang penting walaupun syahadat tasyahud awal atau tasyahud akhir, yang penting ada syahadatnya, insya Allah sah. Lalu yang ketiga salam, yang keempat salam. Jadi ada 4 rukun dalam rukun qauli, yaitu takbiratul ihram, membaca al-fatihah, syahadat, terus juga membaca salam. Lalu ada rukun fi'li. Rukun fi'li adalah suatu yang dimana dikerjakan dengan cara menggunakan gerakan. Contohnya apa? Sujud. Rukun sujud, rukun dilakukan dengan gerakan. Lalu ruku dilakukan dengan gerakan. Jadi sesuatu rukun itu rukun fi'li ini dilakukan dengan cara gerakan. Lalu ada lagi rukun qalbu. Rukun qalbu adalah rukun yang dimana kita itu melakukannya dengan hati. Contohnya apa? Niat. Niat segala sesuatu itu adalah di hati. Niat sholat pun di hati. Ketika seseorang melakukan sholat tapi tidak ada niat di dalam hati, maka tidak akan sah. Mengucapkan niat di dalam lisan itu hukumnya sunnah. Tetapi ketika mengucapkan niat di dalam hati itu sholatnya insya Allah akan sah. Jadi itulah rukun-rukun dalam sholat. Harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan rukunnya bagaimana? Ya tidak mungkin sah. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya apabila ada kekurangan dari lisan ataupun perilaku, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.